bahas begitu ya, gelar karpet merah sudah dilakukan, kemudian yang dinanti-nanti tamu undangannya ternyata tidak hadir. Ini ada sinyal-sinyal tertentu atau ya udah deh faktor kebetulan aja memang Prabowo Subianto tidak bisa hadir? Iya, yang pertama memang pandangan masyarakat bisa berbeda-beda dalam konteks ini kan. Ketika persepsi, persepsi ketika Pak Prabowo datang ke PKB dan ke Nasdem, sementara ini diundang oleh PKS dalam halal bihalal, tapi kok nggak datang kan. Yang kedua adalah bisa saja memang belum clear dari dalam persoalan apakah memang sudah pasti untuk tidak. Ini kan juga akan diputuskan, apa yang ditanya Pak Anies kan betul juga bahwa yang lain sudah jelas belok kemana, tinggal PKS mau belok kemana nih. Nah artinya di putusan itu juga diambil secara kolektif kan, tidak tergantung kepada presiden atau ketua umum partai. Karena PKS setahu saya kan majelis suro menjadi vetonya. Nah kalau itu belum putus mungkin bisa juga bergeningnya untuk memastikan kedatangan Pak Prabowo juga mungkin belum terlalu tertarik gitu konteksnya, karena belum putus mau kemana PKS setelah ini gitu. Artinya PKS dianggap di persimpangan jalan gitu. Nah yang ketiga adalah bisa juga kita Mbak Sera, Mbak Rati yang membaca konteks ini bahwa memang kalau kita lihat dari konteks chemistry hubungan komunikasi sebenarnya hampir nggak ada kendala kan antara Pak Prabowo dengan PKS. Karena 2014, 2019 juga PKS mengusung Pak Prabowo, tapi konteksnya bisa saja memang ada gangguan-gangguan secara eksternal misalnya dengan Pak Jokowinya atau komunikasi dengan partai pengusung yang merasa agak keberatan atau ada masukan tinggalkan PKS 1 karena ingin supaya kita dianggap sebagai negara yang sah, sebagai negara demokratis. Karena kalau semua ditarik ke koalisi, diakomodir semua, kan kita tidak ada lagi oposisi. Check and balances nggak ada. Jadi sistem kepartaian kita jadi sistem kartel gitu. Sistem kartel itu kan adalah tidak adanya oposisi. Nah itu juga menjadi penting. Nah yang ketiga, yang keempat adalah model desain koalisi kita itu memang kan orientasinya adalah belakangan orientasi ideologis juga udah mulai luntur, hilang ya. Orientasi programatik juga tidak terlalu besar, tetapi orientasinya adalah transaksional pragmatis official seeking itu yang lebih besar DNA-nya. Nah dalam konteks ini Pak Prabowo saya baca bagaimana beliau berupaya untuk membangun menarik semua koalisi orientasi. Tapi nggak mungkin semuanya juga. Tapi pasti ada meninggalkan satu gitu. Nah, kalau saya mencermati 4 partai ini, baik PDIP, kemudian PKB, Nasdem dan PKS, kalau misalnya ditawarkan, gitu, mungkin ditawarkan 3 ini. Yang tersisa hanya dari PDIP begitu. Iya, kalau maksudnya PDIP kan sangat seperti batu karang ya, kuat konsisten, gitu ya, konsisten ingin. Perbedaannya juga terjadi Mbak Rati antara Mbak Puan dengan Bu Mega. Ini persis seperti dulu Ibu Mega dengan Pak Taufik Kemas. Masih ingat kan Pak Taufik Kemas ingin menarik ke koalisi Pak SBY. Pak Bu Mega konsisten nggak mau. Nah jadi, ini juga yang nggak ditawari Prabowo ini adalah PKS atau PDIP karena sisa 2 saja Mas Ipang. Iya, bisa saja semuanya ditawarkan, bisa saja hanya PKS yang mau disisakan. Memang itu settingan untuk supaya tidak semua ditarik. Tapi kalau keempat ini yang paling bergeningnya paling tinggi adalah justru PDIP. Karena partainya mayoritas parlemen kan, artinya 18% ya, hampir 20 itu kan kuat sekali. Yang kedua itu sangat aman lah, nyaman untuk parlemen gitu. Kalau misalnya keempatnya ditawarkan, tapi yang paling bergening tinggi adalah PDIP. Mas Ipang, kalau Mas Ipang boleh sedikit mungkin berandai-andai kita ya, apa yang menjadi faktor dari PDIP dan juga PKS nantinya mempertimbangkan masuk atau tidak ke koalisi? Di luar memang ada tawaran atau tidak ya? Apakah memang kalau di PKS kan ada majelis syuro dulu, mempertimbangkan hanya pengurus saja atau suara basis pemilih yang sudah perubahan begitu selama ini? Ya sebenarnya kalau PDIP sama PKS kan memang ideologi sangat kuat dalam penentu arah koalisi kan. Tapi sampai yang kedua adalah PKS sama PDIP kan sama-sama pernah punya pengalaman. Misalnya PKS punya pengalaman oposisi 10 tahun di era Pak Jokowi dan pernah 10 tahun di era SBY. PDIP juga sama, pernah oposisi di era SBY sebaliknya, tapi koalisi di era Pak Jokowi. Jadi kan punya pengalaman yang sama di dalam konteks baik di dalam maupun di luar, baik PKS maupun PDIP. Tapi ketika PDIP sama PKS untuk beroposisi, ini juga nggak solid dianggap bagi publik seperti minyak dengan air kan. Tetapi tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Buktinya di hak angket pun kurang solid. Sebenarnya kalau hak angket kemarin serius, harusnya kan PDIP sama PKS itu aja udah cukup sebenarnya. Tapi pun nggak berhasil kan. Nah, ini yang kita cermati. Kalau mencermati 2 partai ini memang agak sulit untuk mau bersama-sama gitu, baik secara oposisi maupun koalisi. Tetapi
karena hilangnya faktor jarak antara bentangan jarak ideologi kita nggak terlalu kuat lagi sekarang, lebih banyak faktor DNA kursi, mencari kursi, barter kursi atau official seeking mencari kekuasaan. Itu salah satu penting bagi partai ya, bagaimana mungkin PKS harusnya kan merekor muri nih. Kalau konsisten 5 tahun lagi itu partai paling lama oposisi 15 tahun. Tapi memang PKS juga jujur sebilang Sekjen tadi kan bilang kita ingin berkontribusi lebih baik lagi agar lebih banyak bermanfaat lagi. Keberlangsungan partai juga tidak bisa. Nah, keberlangsungan partai yang Mbak Rati secara kolektif memang di Indonesia partai sangat bergantung kepada negara. Karena untuk menjadi pemburu rente. Rente itu sebenarnya kekuasaan, yaitu kursi menteri. Nah, sebenarnya dua partai ini sama-sama pengalaman ketika krisis nggak dapat jabatan, nggak dapat menteri. PDIP juga 10 tahun pernah nggak dapat kursi, tidak menteri. Artinya ya mohon maaf, partainya doa apa lah, kere lah, nggak ada proyek lah ya, nggak ada proyek. PKS juga pernah gitu, tapi keberlangsungan partai teruji. Secara kolektif walaupun mereka merasakan ketir pahitnya dari dunia politik. Puasa 10 tahun itu kan berat bagi partai. Nah, sekarang adalah PKS dan PDIP ini kan mutual understanding, tapi saya mencermati berapa persen gitu. Kalau saya melihat dinamika sekarang ya, PDIP itu oposisi hampir 80% menurut versi saya ya. 80%, PKS ini 50-50, 50%, 50%. Kita langsung tanyakan ke Bang Abu Bakar ya. Bang Abu Bakar, benar tidak 50-50? Nah, kalau pertimbangan ya, apa yang membuat PKS akhirnya menentukan misalkan pilihannya untuk tetap bergabung dengan pemerintahan atau memilih untuk oposisi? Ya, ini kan semua berangkat daripada dialog ya. Setelah perkembangan yang ada, pasti silaturahmi itu. Dengan silaturahmi itu akan ada dialog. Dari dialog itulah akan muncul langkah-langkah selanjutnya. Kita sadari bahwa sesungguhnya berbangsa bernegara itu tidak mungkin hanya dibangun oleh satu partai, tapi harus dibangun dengan sebuah gabungan potensi resources yang ada di Republik ini. Sehingga peran-peran itu juga kita akan siap memainkannya. Makanya dialog kita menjadi penting untuk pertemuan. Saya yakin dan percaya hubungan kita dengan Gerindra dan Prabowo ini bukan baru. Hubungan yang sudah lama. Dan hubungannya lama ini menurut saya banyak hal-hal kesamaan dan pengertian. Malah kalau Pak Prabowo itu bilang PKS itu sekutu, bahkan segajah gitu. Jadi saya yakin dan percaya di dialog ini akan baik saja. Baik, Bang Abu Bakar, tapi kalau melihat dari sisi PKS sendiri, ya ini jargonnya kan sudah perubahan. Mempertimbangkan juga nggak sih basis pemilih yang selama ini sudah melihat PKS ini di perubahan, Bang? Bukan mengikuti Prabowo atau bersama Prabowo Subianto? Ya, itu nanti dengan dialog akan muncul dengan mudah. Ya, sebab komunikasi politik itu berangkat dari dialog. Dialog itu nanti peran ini kita bagikan bersama. Tinggal apakah kita mau di luar di dalam itu, tinggal bagi-bagi potensi saja. Dan kita siap di semua di semua posisi. Gitu. Baik. Baik Bang Firman, kalau melihat PDI Perjuangan ini akan membahas dalam Rakernas. Nah, kira-kira akan ada seperti yang diberitakan saat ini bahwa ada perbedaan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa memang Megawati ini tetap konsisten ingin oposisi, sementara Mbak Puan ini kan masih ingin lah dalam dunia politik bergabung gitu, bersama-sama lah gitu. Iya. Jangan dipertentangkan ya antara Ibu Ketua Umum. Itu kan yang menjadi pembicaraan hangat pada saat ini begitu Bang Firman. Jangan dipertentangkan antara Ibu dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum dengan Ibu Puan ya sebagai Ketua DPP. Karena sistem kepartaian PD Perjuangan itu satu komando di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri yang memiliki hak prerogatif fungsional yang diberikan oleh Kongres dan dalam sistem ADRT kita. Memang juga dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI, tentu juga Ibu Puan selain sebagai Ketua DPP, PD Perjuangan juga melakukan komunikasi politik dalam kerangka sebagai Ketua DPR yang harus mewadahi, memediasi semua hal dalam konteks, dalam perspektif sebagai Ketua DPR RI, karena memang itu pendekatan kelembagaan parlemen terhadap partai politik yang ada prosesnya di dalam parlemen. Jadi untuk itu maka sebagaimana yang kami sampaikan tadi, ada tahapan-tahapan yang
membuat kita harus mempertimbangkan banyak hal untuk kemudian mengambil pilihan-pilihan politik, langkah-langkah politik dan kebijakan politik. Karena kita juga tentu menghindari apa yang disebut dengan misalnya pragmatisme politik dan oportunisme politik. Itulah relevansi harkat martabat politik. Tapi membangun bangsa ini kan juga membutuhkan komunikasi politik, persahabatan politik. Maka tadi ada 3 hal kan yang kami sampaikan, dasar-dasar strategis apa yang menjadi pertimbangan PD Perjuangan selama ini menentukan pilihan. Tapi begini, Bang Firman, yang bikin masyarakat penasaran, udah ada komunikasi belum? Karena kan hubungan dari Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini kan sebenarnya tidak ada masalah, begitu. Jadi tidak saja. Apa sih yang mengganjel di situ? Sampai sekarang Ibu Ketua Umum, Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan kan belum ada pertemuan, komunikasi, diskusi dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Tapi ada rencana-rencana tidak? Rencana itu tentu juga siapa yang mengambil inisiatif dan harus diletakkan dalam konteks tadi tahapan-tahapan. Kan Mbak Sira dan Mbak Rati kan tahu persis soal posisi orientasi PD Perjuangan. Tidak secepat kilat. Dan tidak sesegera mungkin. Apalagi tadi ada yang disampaikan bahwa bagaimana dengan semarin agenda visi misi program pasangan calon. Jadi kita nantikan ya bagaimana sebenarnya dua partai ini mengambil langkah, akankah masuk ke dalam koalisi pemerintahan atau nantinya. Dan sampai sekarang kalau boleh tetap di oposisi. Sampai sekarang seperti format dan ruang politik koalisi juga belum terbangun final loh. Jadi belum terbangun final, masih akan bisa dibahas lagi, apalagi masih akan bisa ada diajak lagi gitu ya, bujuk rayu ya. Nanti kita lanjutkan di lain waktu ya. Terima kasih Bang Firman, Bang Ipang, terima kasih.